Terima kasih tahun 2024 dan tahun 2024 ini banyak kita pelajari dan maupun bahagia dan terluka ya setidaknya mendapat pengalaman ya semoga tahun 2025 itu memberi kita ya trading dengan gampang dan bisa dapat konsisten ya dan memberikan kemudahan yang terutama sih kesehatan ya, kesehatan itu sangat penting ya. Kalau kesehatan dengan semangat kita bisa mencari apa yang kita mau dengan penuh semangat ya. Kalau udah sakit semua udah kacau balau ya. Ya semoga tahun 2025 ini ya marketnya lebih normal dan tidak ya aneh-aneh saja ya. Oke, jadi ini portofolio tahun 2024 ya akhirnya sudah selesai ya. Jadi kalian bisa lihat selama portofolio ini dalam 8 bulan ini ya bisa dilihat ya hasilnya rata-rata ya di atas ya, belum ada yang minus ya. Desember ini sempat minus ya, saling kejar ya dia ditekan. Jadi awalnya sempat dia plus, habis itu minus, plus minus ya, sempat minusnya sampai 37 dolar ya minus ya, saling kejar pada akhirnya mulai ya tercapai juga ya plusnya ya, walaupun dikit gak apa-apa. Setidaknya selama aku trading sebenarnya sekarang saya lebih fokus resiko manajemen ya. Sekarang saya tidak melihat hasil ini, hasil profitnya, tapi lebih bersyukur ya sudah sepenuhnya ya mengikuti sistem ya aturan yang sudah dibuat dilaci ya. Jadi kalau menurut saya ya bukan soal konsisten profit ya, tapi sudah konsisten sistem yang kita jalanin ya. Karena selalu fokus yang namanya resiko manajemen ya. Makanya kadang-kadang saya ada metodenya, ada hari-hari yang kurang mendukung ya. Pada akhirnya sempat minus ya di Desember ini maupun di November ini ya. Pada akhirnya bisa mencapai plus ya. Bisa mencapai plus ya karena resiko manajemen itu membuat kita bisa tertahan dan tetap netral dan kita tahu bahwa yang minus ini akan bisa kita ambil kembali lagi kalau kita loss itu berdasarkan resiko manajemen di situ ya. Kalau saya dari awal Anda trading tanpa resiko manajemen, lossnya sangat besar, profitnya sangat kecil, itu tidak akan seimbangan, akan membuat mentalnya rusak ya. Jadi ini bisa dilihat ya selama saya trading dalam 8 bulan ini ya hasilnya begini ya. Dan juga bisa dilihat profitnya gak bisa stabil ya karena saya tidak fokus profit karena saya serahkan ke market ya. Ya, intinya selama kita trading yang kita fokus itu adalah gimana kita bisa mengurangi resikonya lebih rendah, itu aja ya. Kalau menghilang resiko itu gak ada, semua itu ada resiko ya. Makanya bisa lihat profit ini tidak akan stabil ya karena metodenya tidak akan selamanya mendukung ya. Dia ada bulan-bulan yang sangat bagus, ada bulan-bulan yang sangat jelek di situ ya. Intinya yang paling penting itu adalah pondasi. Selama pondasi dijaga, psikologi akan aman. Kalau sampai pondasi tidak jaga, hancur, psikologi juga ikut hancur ya. Ya hati-hati ya. Jadi bisa lihat ada yang tinggi, rendah, ada tinggi lagi, rendah, habis itu mulai tinggi lagi, habis itu rendah ya. Jadi saya mau bahas kenapa Nopal ini agak rendah ya, karena menurut saya bahwa marketnya sudah rubah ya, dan juga sejak pemilihan presiden ya, karena kan kartunya baru ya, market baru, kebijakan baru, dan juga saya kurang adaptasi ya, pada akhirnya ya tidak bisa mendapat hasil lebih ya, malahan lebih susah ya. Jadi tahun ini ya kita membutuhkan adaptasi ya. Setiap pemerintahan presiden diganti pasti kebijakan berbeda-beda dan juga cara berbeda-beda, market pasti akan berubah ya.
Jadi dalam 5 tahun Presiden Biden ini kan selalu bullish ya, karena terganggu yang namanya geopolitik ya, sangat ngaruh sekali ya. Jadi bullish dan bullish ya. Apakah Donald Trump itu akan membuat geopolitik makin membesar atau memudar ya? Kalau saya emas ini Sanhibin sudah memudar, berarti emas ini bisa dalam waktu jangka panjang bisa downtrend. Jadi hati-hati ya. Tapi bagus ya, kalau terjadi market crash ataupun terjadi downtrend untuk emas, itu kesempatan untuk Anda membeli harga murah, TP-nya harga tinggi ya. Jangan kehilangan momentum ya, ini hanya bisa bertahun-tahun sekali, gak akan selalu ada ya, ataupun sama sekali gak ada. Seandainya contoh harga emas bisa jatuh ke harga 1.800, itu harganya udah sangat bagus, bisa Anda membeli lagi ya. Kalau saya bisa capai ya. Kalau nggak bisa, saya lihat bentuk itu bisa capai 2.000 aja. Aku masih ragu-ragu apakah bisa ke sana. Kalau bisa ke sana udah lumayan bagus ya. Kok? Jadi ini 2004 udah goodbye. Jadi kita akan cari tahun 2025 bulan Januari. Kita lihat portofolionya gimana ya. Dan untuk yang masih pemula ya, ataupun yang udah trading ya, masih susah profit atau stres atau gimana ya, kalian bisa ikut yang namanya copy trade ya. Broker ini saya juga pertama kali pakai dan juga pertama kali pakai copy trade ya. Bagi hasilnya 30% ya, sudah sesuai aplikasi ya, disettingkan. Dan juga deposit $50 sudah bisa ikut copy trade ya. Jadi jangan takut karena saya tidak main full margin. Jadi dalam $50 itu bisa ya seminggu 2 minggu 3 minggu bisa lama ya. Jadi gak buru-buru MC ya, karena saya mainnya one shot aja. Dan juga entry berdasarkan momentum dan juga tidak selalu entry ya. Dan saya sudah cek reviewnya, risetnya ya, broker ini juga bagus ya. Ini ada muncul nih, ini saya pakai nih Vantage ya, saya udah pakai ya. Dan juga saya pakai yang standar. Ini dia biasa ada kena biaya swap ya. Dia biaya swapnya 1 hari itu gak sampai $1, mungkin sekitar 6 sen ya. Kalau misalnya kita lot 001 dia kena 6 sen ya. Dia hitungnya setiap jam 12 ke atas itu sudah termasuk biaya inap ya. Jadi kena 0, dia 6 sen intinya, gak sampai $1. Kalau untuk minyak sementara saya udah coba, saya udah ada holder ya, dalam 3-4 hari gak ada kena biaya inap. Bisa jadi kena biaya adjustment ya, bulanan ya, habis kontrak. Setahu minyak dia biasa tiap bulan dia ada hitung kontraknya ya, maupun hasilnya profit atau minus dia tetap kena biaya kontrak ya. Tapi saya gak tahu berapa karena broker ini masih baru yang saya pakai ya. Tapi saya lihat dia stabil sih. Saya lihat broker ini lebih bagus ya, spreadnya dan stabil, gak terlalu kayak BDSM yang lain ya. Aku pakai yang biru mau orange ya, ini spreadnya agak beda, tapi ini saya lihat stabil sekali. Dan juga di sini banyak kita lihat dia ada live dan juga ada news. Fiturnya lebih bagus sih di sini saya lihat ya. Jadi kalian pilih aja. Oke, sekarang kita kembali bahas untuk emas ya. Oke. Harga emas ini penutupan kemarin itu secara momentum ini masih belum kuat ya, masih belum kuat ya. Kita kembali ke daily ya. Saya lihat masih belum kuat ya. Dia belum kuat, harusnya dia harus melewati ini baru kuat ya. Walaupun dia sudah break dan melewati candle ini, tapi masih belum kuat. Karena di sini adalah zona selnya yang kuat ya. Sampai dia naik habis itu dorong ke bawah. Ya, jadi saya melihat dia naik turun naik, di sini ada zona supply. Dia harus melewati 32 baru bisa terjadi momentum bullish. Jadi sell buy-nya sudah masuk, jadi selanjutnya boleh cari buy. Kalau udah cari buy ya harapnya dia bisa continue. Kalau dia continue ya kita bisa dapat untung besar. Kalau dia tiba-tiba gantung itu akan rugi ya, karena metodenya tidak mendukung ya. Kalau metode yang saya pakai ini sebenarnya saya sukanya continue, nggak suka dia main gantung ya.
Kadang-kadang ya kita udah buy ya, contoh nih buy di sini udah benar nih ya, buy di sini ya, buy udah naik ya kan, kita TP di sini malahan dia turun lagi ya di sini ya, jadi biru jadi merah ya, ataupun udah pasang SE plus mana kena SE plus malahan dia naik lagi di situ ya. Aku maunya setelah dia turun kita buy dia naik gitu bro, enak sekali ya. Tapi market nggak ada kasih begitu, selalu ada dua opsi ya, oke. Dan ini berdasarkan trend line kecil ini bahwa emas ini sudah keluar dari posisi downtrend dan sudah keluar ya breakout, dan dia sempat di sini aku tanda supply sini ya, ada tandain bisa dilihat ya, dia udah uji 1 2 3 4 5 6 ya, tetap tidak bisa stay ya, parahinnya mulai turun ya. Di sini ada supply di atas juga ada supply, ada resistensi ya. Jadi ini awalnya resisten ya, sudah di breakout turun lagi ya, breakout turun lagi stay, tapi pelan-pelan dia naik lagi ya. Di sini sudah jadi yang namanya support ya, support. Oke. Nah, di sini sudah jadi yang namanya demand ya. Karena di sini dia sempat nutup ya, break ya, setelah dia break awalnya supply jadi demand ya, makanya dia break dan naik. Karena atas juga ada resisten, pada akhirnya dia mulai ke bawah. Tapi bisa dilihat dari jam ini ya, candle ini sama ini ya, dia nutupnya sempat ke bawah uji ya, retest, tapi nutupnya masih di atas demand ya, artinya demand ini kuat. Nah, parahnya selanjutnya sempat dia ke bawah, sempat sentuh ke bawah, akhirnya nutupnya juga di atas demand. Artinya demand di sini ada reaksi dan kuat ya, sesuai yang aku tariknya dari sini ya. Nah, pada akhirnya dia naik dan naik ya, tiba-tiba jam 22 ini ya, jam sebelum ini dan naik tinggi ya. Ya juga sempat ya ambil ya, ada ambil buy ya. Oke, jadi trennya sudah selesai dan tren apakah setelah ini yang saya bilang ya, biasa kalau emas ya maknanya ini ya, dia high low breakout ya, naik, kadang-kadang dia naik dia prioritas dulu, kalau kuat di sana lebih tinggi lagi di situ ya. Oke, jadi ini sementara sih ya, nggak ada perubahan ya, gini dulu. Oke, ini aku hapus dulu, jadi aku lihat dulu ya. Ini ada resisten, ini kalau dia tren besar masih downtrend ya, juga uptrend juga besar ya. Kalau kita melihat ini, kalau besar ya masih posisinya uptrend besar ya. Ya, kalau dia trend hijau ini ke atas, ini masih ke atas nih. Kalau sudah besar ini masih ke atas, masih uptrend. Oke, kecilkan. Kalau seandainya ini kasih besar ya, ini masih posisinya ke bawah ya, jadi masih berlawanan, masih tahap cari. Dan juga kalau dia ini hitam ini juga ke kanan ya, sideways gitu ya, dia masih ke tengah-tengah ya. Kita lihat aja dia mau kemana. Kalau saya dia lebih ke atas ini ya, di sini boleh ambil sell jika solusi dia naik ke sini, ataupun maupun di sini ya, tinggal dicari aja dengan sabar. Ini kalau dia mengikuti tren besar, ini TP-nya bisa besar ya. Jadi tinggal sabar aja, oke. Bisa buka besar. Jadi makanya kan sudah penutupan. Kita lihat aja ya. Kalau misalnya besok pembukaan nggak gitu volatilitas, berarti sentimen aman ya. Kalau saya tiba-tiba ada kencang, berarti kan ada side event yang masuk di situ ya. Jadi perlu baca berita ya, apakah ada berita yang sangat ngaruh atau sensitif ya. Jadi baca news di sini apakah ada yang besar ya, dampaknya nggak ada merah, kayaknya nggak ada ngaruh sama sekali ya. Dan juga kemarin ada news ya, newsnya ini ada 42 agak beda ya, keadaan news ini. Oke, terus ini tiba-tiba panjang ya,
kayak ada something ya, cuma saya belum tahu apa. Oke, untuk hari ini ya cerita agak panjang ya, karena semakin banyak wawasan yang kalian pelajari semakin bagus sih, karena Anda bisa ambil keputusan yang mana yang lebih bagus, yang mana yang tidak bagus ya. Dan apalagi kayaknya nggak ada yang perlu bahas ya. Dan jangan lupa di like, di komen ya, di share teman yang membutuhkan ya, supaya channel ini bisa makin maju. Oke, dan bye.